Mau gua dulu bertanya atau lu dulu atau brother? Kita obrolan asik ngobrolnya, asik manfaatnya. Kita bukan orang baik, ya kan? Kita bukan orang soleh. Ciri tandanya orang yang berbahagia ini artinya perbaiki kualitas diri dulu. jangan kau masukkan ke dalam perutmu perkara yang haram. Sekali-sekali ngopi biar tahu hidup itu kadang ada pahit ada manis kan? Jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Jangan tinggalkan sholat lima waktu. Cara mencari kebahagiaan yang hakiki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube gua, Yudi Kaira Ukasya. Hari ini spesial banget, gua kedatangan tamu-tamu istimewa, tamu-tamu kehormatan gua, yaitu syahid gua, juga brother gua, dan tidak kalah pentingnya, tidak kalah hormatnya itu Pak Ustadz Guru Ngaji. Kita obrolan asik ngobrolnya, asik manfaatnya. Oke, gua gak panjang lebar, kita doa dulu supaya konten ini bisa punya manfaat, supaya konten ini bisa terlindungi juga. Semoga kita semua terhindar dari fitnah, terhindar dari ujian kebencian. Semoga kita semua tidak asal-asalan, ngobrol santai yang penting bermanfaat. Waktu dan tempat silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bertemu bermuajahah dalam satu sesi yang insya Allah mendatangkan manfaat untuk kita, untuk teman-teman kita. Dan sebelum itu kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Agar hal ini dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita awali obrolan ini dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita minta dengan keberkahan suratul Fatihah ini menjadi wasilah terbukanya hati-hati kita semua. Amin. Sehingga hati kita mampu menerima hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah walaupun niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang tunggu-tunggu nih. Kemarin juga udah ada beberapa yang masuk di WA Pak Ustadz, pertanyaan nanti juga akan kita sampaikan, tapi kita mulai dengan obrolan santai ini sesuai temanya yang akan kita angkat itu Cara mencari kebahagiaan yang hakiki. Mau gua dulu bertanya atau lu dulu atau brother? Dari hostnya dulu. Dari host dulu. Mungkin dari hostnya dulu. Oh, biar kita satu-satu aja ya dulu ya. Iya. Kita biar hidup. Oke, gua coba baca satu pertanyaan dulu dari teman gua. Ini dia. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu harus mempunyai anak sedangkan kita belum dikasih kesempatan untuk mempunyai anak? Mohon penjelasan dalam sesi. Sekarang kita tahu dulu definisi bahagia. Definisi bahagia itu bisa diartikan sesuatu yang mendatangkan kesenangan, sesuatu mendatangkan hal yang mendapatkan ketenangan di dalam hati. Ini cenderung ada kaitannya apakah anak ini merupakan jadi satu kebahagiaan atau tidak. Secara garis besarnya, ya. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW ini, kebahagiaan seseorang itu ada empat. Arba'un sa'adatul mar'i itu ada empat. Yang pertama, seseorang yang berbahagia itu dia memiliki pasangan yang soleh. Atau sebaliknya, kalau seandainya dia seorang istri, maka pasangannya soleh. Pasangan yang baik ini cenderung tentu akan membawa seseorang menuju kebahagiaan. Yang kedua, wa auladuhu abrar, anak-anak yang baik. Tapi di sini perlu digarisbawahi, yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah aulad abror, bukan hanya sekedar anak, tapi anak-anak yang abror, anak-anak yang baik,
Kalau seandainya anak ini menjadi tolak ukur kebahagiaan, kalau kita mampu didik anak itu menjadi anak yang taat. Kenapa? Karena anak itu nanti akan menjadi aset untuk kita dunia dan akhirat. Makanya anak itu menjadi salah satu aspek untuk seseorang mendorong seseorang itu lebih bahagia. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika seseorang tidak punya anak dia bakal tidak bahagia. Enggak juga. Cuman akan melengkapi kebahagiaan itu dengan hadirnya buah hati berbahagia. Oke, ya itu buat temen gue yang bertanya. Mudah-mudahan bisa mewakili apa yang keraguan selama ini di dalam hati. Itu dari penjelasan bahwa anak itu memang suatu kebahagiaan ya Ustaz. Ya. Bukan hanya sekedar anak, tapi juga bagaimana cara kita mendidik anak itu supaya menjadi suatu kebahagiaan. Itu sih yang kita tangkap. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi setidaknya bisa membuat bro kita sabar di sana. Insya Allah segera diberi keturunan yang soleh atau soleh. Mungkin dari berat ada tambahan berat atau mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya itu ada di temanya juga sih Bos. Boleh silakan lanjut bro. Kalau kita baca temanya sendiri kan apa itu kebahagiaan, meraih kebahagiaan yang hakiki. Di sini hakikinya sendiri itu apa artinya Ustaz? Diartikan oleh para ulama ini, makna kebahagiaan yang hakiki itu adalah kita mendapatkan kebahagiaan di dalam dua kehidupan. Satu, kehidupan di dunia, dan kedua, kehidupan di akhirat. Makanya sekarang kalau hanya sekedar kita bahagia, banyak kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang itu, tapi bukan menjurus atau membawa seseorang kepada kebahagiaan yang hakiki. Apa? Dia bisa bersenang-senang di dalam dunianya, tapi kesenangan dunia itu tidak mendatangkan kebahagiaan atau tidak membawa kebahagiaan untuknya nanti di dalam kehidupan yang abadi di akhirat. Makanya yang kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati berupa apa? Kita senang di dunia, senang di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bukan hanya kesuksesan dunia yang kita raih, tapi yang paling terpenting adalah kesuksesan akhirat. Kenapa? Karena kesuksesan akhirat ini kita akan berada di negeri akhirat itu dalam keadaan abadi. Kebahagiaan yang hakiki intinya itu ada di dunia dan di akhirat. Betul. Ustaz. Ini kalau dari saya sendiri nih pribadi Ustaz, banyak kalangan anak muda itu kan mereka kan kalau tadi kan berbicara tentang orang yang mempunyai anak dalam kondisi sudah menikah. Yeah. Nah kalau yang belum menikah gitu, gimana sih mungkin dari Pak Ustadz ada tips-tips mumpung masih muda nih belum menikah, kita mau nyari kebahagiaan hati itu seperti apa Pak Ustadz? Mungkin ada tips-tipsnya, misalkan harus seperti apa atau apa gitu kan? Pak Ustadz, makasih. Kalau sesuatu dengan yang dilandasi kita sandarkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, ini sudah pasti. Beliau ini berpesan kepada salah seorang sahabat, katakan, ya Aliyu lisa'idi thalathu alamati. Wahai Ali, ciri tandanya orang yang berbahagia ini ada 3. Jadi kelihatan bahagia atau tidaknya seseorang ini bisa dilihat dari 3 ciri. Dan sudah pasti kebahagiaan yang dikatakan oleh Rasul dalam redaksi hadis ini adalah kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang sifatnya cuma semu, sementara, atau kesenangan yang hanya mendatangkan kedurhakaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Tapi kesenangan yang benar-benar menuntun kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Kalau orang yang berbahagia itu bisa dilihat satu, kutun halal. Apa yang dia makan itu adalah makanan yang halal. Gorengan halal boleh. Kalau misalnya kita nggak tahu ini halal Ustaz, terus kita makan, kita tahu ini halal nih, sedangkan yang kasih ini mungkin dari rezeki yang kurang halal atau nggak halal, tapi kita makan, kita nggak tahu kan, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Kita husnuzon. Berpikiran baik. Nah ini kenapa itu pentingan yang halal? Ini mohon maaf, terkadang kita suka salah. Ketika kita nanti mendidik anak itu setelah besar atau setelah ada, kan begitu. Lu nggak didik anak, karena kawin aja belum gimana mau didik anak. Cara mendidik anak itu makanya jauh dari sebelum kita menikah. Bahkan bukan dari anak kita sudah ada di rumah tangga, jauh sebelum kita menikah, ketika di posisi bujangan ini apa? Jangan kau masukkan ke dalam perutmu perkara yang haram. Kenapa tidak boleh?
Karena perkara makanan-makanan yang haram ini akan menjadi benih-benih yang haram. Secara medis, yang kita makan, di gorengan, kita proses makan, yang kita ambil adalah kan intisari. Betul nggak? Intisari ini yang akan menjadi benih anak. Atau dalam bahasa biologi disebut sperma. Kalau sperma ini berasal dari makanan yang halal, maka ketika dia akan menjadi anak, juga anak yang baik. Sebelum kita nikah, bagaimana? Perbaiki dulu diri kita. Muhasabah diri, muhasabah. Kan kita pengen cenderung yang anak muda. Pastilah siapapun orangnya, pasti pengen mengharapkan pasangan yang soleh. Pasangan yang baik, kan? Kapan? Perbaiki kualitas diri. Itu yang pertama, itu yang pertama, tipsnya yang pertama. Gue suka. Oke. Makanya futur halalun, makanan yang halal ini adalah satu cara kita memperbaiki kualitas. Kita jaga. Kenapa? Karena berangkat dari makanan yang halal, sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, ketika kita mengadakan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi wasilah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan, itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi bisa dikatakan makanan halal itu juga sumber kebahagiaan ya, bisa menjadi sumber kebahagiaan juga ya. Betul. Bagi diri kita juga, bukan mungkin juga buat keturunan-keturunan kita nantinya. Jelas. Kadang-kadang apa yang terbersit di dalam hati itu kan juga menjadi doa kan, menjadi keinginan. Mungkin setelah selepas main bola, ya kan, dengan keadaan capek, pikiran yang melanglang buana, ternyata terbentuk dengan masa depan, dia ingin, ya Allah, mudah-mudahan kau datangkan bidadari yang mampu Lu mah, itu lu mah. Ustaz tahu aja doa saya kalau habis main bola. Yang kedua, Yang yang menjadi tanda kebahagiaan seseorang itu adalah wa mujalasatul ulama. Orang yang bergaul, orang yang duduk dengan para ulama, ini adalah salah satu faktor yang menentukan seseorang itu menjadi baik atau tidak. Agama kita ini, agama Islam itu adalah agama yang fleksibel. Gak rumit. Nggak rumit. Karena Nabi bilang itu adil yusur. Agama itu mudah. Makanya jangan dibawa sulit. Kalau orang harus ngaji, harus minimal memang ada beberapa etikanya. Kan begitu. Kita sekolah juga ada etika kan. Nah, ada adabnya. Seenggak setidaknya ketika kita ingin ngaji, yang pertama kita tutup aurat. Karena gini. Nah, ini yang sekarang mungkin ya, kita buka aurat celana pendek, itu kan dibilangnya biasa tanpa kita sadari. Tapi di dalam syariat, di dalam aturan Islam, ketika seseorang membuka aurat, itu juga merupakan satu dosa. Nah, makanya ini kita perlu perbaiki. Seperti ini sudah cukup. Aurat laki-laki kan hanya dari sebatas pusat sampai lutut kan? Betul. Sekarang pakai celana panjang semua. Tadi sebelum dimulai acara nih Ustaz, saya cuma pakai celana pendek sedengkul. Ini celana saya ada bang. Saya umpetin. Oke. Kalau gini kan saya tahu, maksudnya sopan. Itu bagian dari etika ya. Oke. Ilmu lagi Bro. Mungkin dengan duduk-duduk kita santai ini, kalau mesti kadang orang bisa masuk ke pikiran itu nggak, jangan dengan apa terlalu serius. Ada yang dengan sarsan gini kan, serius dari Betul. Nah itu yang intinya kita titik beratkan itu. Bagaimana obrolan ini bisa memberikan akar, memberikan bekas pada hati setiap manusia. Mudah-mudahan yang mendengar itu mendatangkan manfaat di hatinya, tersentuh sehingga dirinya ingin mempelajari Islam. Nah itu jadi tolak ukur. Itu yang kedua tadi. Tinggal satu lagi Pak Ustaz. Yang ketiganya mungkin benar. kuncian nih yang ketiga kan. Makanya ini step, ya kan? Step Ada 1, 2, 3. Kalau ibaratkan level, ya kan, level pertama untuk menjaga makanan, balik lagi tadi, makanan yang halal itu bisa halal secara zatiahnya atau halal secara dalam mendapatkannya. Kemudian naik nih ke level selanjutnya, apa? Pergaulan kita perbaiki. Kalau yang tadinya kita, wah pokoknya gue mau berteman sama siapa aja, memang benar, berteman sama siapa aja. Tapi teman ini kadang bisa membawa kita ke arah yang mana. Kita bukan orang baik, ya kan? Kita bukan orang soleh, tapi kita bergaul dengan orang baik, kita bergaul dengan orang soleh, sedikit demi sedikit, setapak demi setapak kita akan mengikuti. Contoh, kita nggak sholat, tiba-tiba bergaul dengan orang yang sholat,
ayo sholat dulu 1 hari kita, iya dah ntar 2 hari, tapi begitu besok kan kan gitu, akhirnya besok malu juga kan. Wah, tinggal bodoh yang nggak sholat kalau ikut sholat dah. Awalnya hanya sekedar ikut-ikutan kan, tapi begitu dia sudah mulai terbiasa, akhirnya sholat itu sudah bukan menjadi ikut-ikutan, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Nah, untuk proses jadi ciri kebahagiaannya ketiga ini yang melengkapi kata Nabi, wassalawatul khamsi ma'al imam. Kita sholat bersama imam, sholat berjamaah. Kenapa? Karena sudah bagus nih, tahapnya sudah bagus. Kalau makanannya sudah kita mulai masukin yang halal, kenapa? Itu akan mendorong kita timbul hikmah, timbul semangat untuk beribadah, ya kan? Iya. Yang kedua, diiringi dengan pergaulan juga teman-teman yang sudah mengarah kepada ibadah. Yang ketiga, semakin kuat. Kalau ini tiga-tiganya kita pegang, berarti kita sudah bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Oke, cukup jelas ya. Mas. Jadi satu pertanyaan Islam itu memang luas ya, Bang Ustaz. Luas. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua aja ya. Gua lanjut ke Ya, pertanyaan oke, sip, lanjut. WA aja ya. Gua nitip pertanyaan umum aja ya, bro. Ada manusia hidup dengan penghasilan lumayan besar, tapi kurang bahagia, banyak hutang, bahkan rumah tangganya kurang harmonis. Kata orang mungkin ada kesalahan atau dosa yang tidak disadari. Bagaimana cara menebus dosa atau kesalahan yang membuat hidup kita tidak bahagia? Sementara kita tidak tahu atau tidak sadar akan dosa atau kesalahan tersebut.